Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alifia Iman Nur Fikri dengan NPM 2104010011, Vendra Afrian dengan NPM 2104010014, Karisma Nuraini dengan NPM 2104010030, dan Okta Ardiansyah dengan NPM 2104010034 akan menyampaikan materi dengan tema peserta didik dalam pendidikan Islam. Konsep fitrah untuk memperoleh pendidikan. Konsep fitrah ini bukan berarti sekedar melakukan transformasi ilmu pendidikan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan Islam meniscayakan proses aktualisasi segenap potensi yang dimiliki peserta didik, meliputi pengembangan jasmani, rasionalitas, intelektualitas, emosi, dan akhlak. Proses ini bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang paripurna dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh peserta didik. Tentang hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30. Interpretasi tentang makna fitrah. Ada beberapa poin. Yang A, fitrah berarti suci. B, fitrah berarti Islam. C, fitrah berarti mengakui keesaan Allah. D, fitrah berarti murni. E, fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. F, fitrah berarti potensi dasar manusia sebagai alat untuk mengabdi dan ma'rifatullah. G, fitrah berarti ketetapan atau kejadian asal manusia mengenai kebahagiaan dan kesesatannya. H, fitrah berarti tabiat alami yang dimiliki manusia atau human nature. Potensi yang dimiliki manusia menurut konsep fitrah terbagi menjadi 4. Yang pertama, potensi beragama. Perasaan religius adalah naluri manusia yang terikat sejak lahir. Ketika manusia menghadapi masalah di sekitarnya, naluri keagamaan mulai tumbuh. Yang kedua, kecenderungan moral. Kecenderungan moral erat kaitannya dengan potensi beragama. Ia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, manusia bersifat fleksibel. Manusia mampu dibentuk dan diubah. Ia mampu menguasai ilmu pengetahuan, menghayati adat-adat, nilai, tendensi, atau aliran baru. Yang keempat adalah kecenderungan bermasyarakat. Manusia juga memiliki kecenderungan bersosial dan bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah konsep dan bentuk fitrah menurut Ibnu Taimiyah. Konsep fitrah terbagi menjadi 3. Yang pertama, daya intelektual, yaitu potensi dasar yang memungkinkan manusia dapat membedakan mana hal baik dan mana yang buruk. Yang kedua, daya ofensif, kuat al-syahwat, yaitu potensi dasar yang mampu menginduksi objek-objek yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupannya. Yang ketiga, daya defensif, kuat al-ghadab, yaitu potensi dasar yang dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan yang membahayakan dirinya. Untuk bentuk fitrah terbagi menjadi 2. Yang pertama, fitrah al-ghorizat, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, dan fitrah al-munzalat, yang merupakan potensi luar manusia. Fitrah ini
adalah wahyu ilahi yang diturunkan Allah untuk membimbing dan mengarahkan fitrah al-ghorizat berkembang sesuai dengan fitrahnya. Tahap-tahap atau periode perkembangan peserta didik dalam Islam. Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, serta perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Umum perkembangan anak. 1. Maternity atau keberlanjutan, yaitu perkembangan dari yang sederhana ke arah yang kompleks sejalan dengan bertambahnya usia anak. Yang kedua, uniform sequence atau kesamaan tahapan, yaitu perkembangan yang memiliki tahapan sama untuk semua anak. 3. Maternity atau kematangan, yaitu suatu perkembangan yang ada pada peserta didik yang dipengaruhi oleh perkembangan sel saraf. Yang keempat, from general to speech process, yaitu suatu perkembangan yang dimulai dari gerak yang bersifat umum kepada gerak yang bersifat khusus. Yang kelima, dari gerak refleks bawaan ke arah terkoordinasi, yaitu perkembangan yang dimiliki pada peserta didik yang dimulai dari gerak refleks bawaan semenjak lahir ke arah gerakan yang terkoordinasi dan bertujuan. Yang keenam, cephalocauda direction, yaitu suatu perkembangan yang ditandai dengan bagian yang mendekati kepala berkembang lebih cepat dari bagian yang mendekati ekor. Yang ketujuh, yaitu proxima distal, yaitu perkembangan yang ditandai dengan bagian yang mendekati bagian sumbu tubuh berkembang terlebih dahulu dibanding yang lebih jauh. Yang kedelapan, from bilateral to condirection, yaitu perkembangan yang dimulai dari koordinasi yang sama berkembang terlebih dahulu sebelum bisa melakukan koordinasi dengan orang bersilang. Periode perkembangan fisik peserta didik. 1. Periode perkembangan fisik usia 0-5 tahun, ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar, yaitu gerakan berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Yang kedua, periode perkembangan fisik usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Ini ditandai dengan anak yang mulai mudah sakit. Yang ketiga, periode perkembangan fisik usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh dan juga ketahanan tubuh yang bertambah. Yang keempat, periode perkembangan fisik usia 10-11 tahun, yaitu kekuatan anak laki-laki lebih kuat daripada wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Yang kelima, yaitu periode perkembangan fisik yang menonjol, yaitu perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual pada masa remaja. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan fisik. 1. Pengaruh keluarga. 2. Pengaruh gizi anak. 3. Kematangan pertumbuhan fisik. 4. Gangguan emosional anak. 5. Jenis kelamin. 6. Status sosial ekonomi. 7. Kesehatan. Dan 8. Stimulasi lingkungan. Sikap dan etika peserta didik dalam Islam. Kata etika berasal dari kata ethos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika adalah refleksi dari self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika dapat diartikan sebagai 1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. Yang kedua, moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. Yang ketiga, kebenaran yang sifatnya universal. Yang keempat,
tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya. Etika yang harus kita pahami ada dua macam, yaitu yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku sebagai sesuatu yang bernilai. Dan yang kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Hal yang berhubungan dengan etika, yang pertama dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari sumbernya. Etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.